السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah, taufik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikan hidayah kita ditunjuki di atas Quran was sunnah ala fahmi salaf. Kita bersyukur kepada Allah SWT semua nikmat itu, dan kita mohon kepada Allah agar kita ditetapkan di atas Islam dan sunnah dan diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Ikhwan fid din, a'azakumullah. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 7 Jumadil Ula 1430 Hijriah atau tanggal 3 Mei 2009, kita akan membahas satu kitab, yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Saya tulis di sini buku ini, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya sebutkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ada juga dari kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang mereka menyatakan bahwa mereka menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, pada hakikatnya mereka keluar dari manhaj salaf, keluar dari manhaj Ahlus Sunnah. Ada di antara mereka yang hanya melakukan yang ma'ruf saja, tidak melarang orang dari perbuatan mungkar. Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, hanya berdasarkan emosi dan perasaan. Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kita harus lihat bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di antara orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf ada yang ifrat, ada yang gulu, berlebih-lebihan, ada yang tafrid, yang menyia-nyiakan. Maka bagaimana menurut Ahlus Sunnah? Bagaimana rukunnya? Bagaimana syaratnya? Bagaimana kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah
untuk tegaknya masalah ini yang merupakan masalah yang paling penting dalam Islam, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sebab tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana. Karena amar ma'ruf nahi munkar tidak tegak sesuai dengan Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita harus memahami tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sesuai dengan sunnah. Jadi tidak boleh mengerjakan sembarangan amar ma'ruf ini dengan berdasarkan emosi atau berlebihan, atau hanya satu bagian saja, atau ada yang sama sekali meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar yang penting untuk dirinya sendiri. Dan ini semuanya salah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita harus bahas ini, dan insyaallah kajian ini sampai menjelang zuhur kita akan kaji, dan mudah-mudahan dari yang kita kaji ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Ikhwan fillah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak ayat Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Begitu juga di dalam surah yang sama, surah Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab kana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang wajibnya kita melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan kita dalam masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini harus tegak, karena ciri orang-orang yang saleh adalah orang yang melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan kalau ini tidak tegak, maka musibah itu akan terkena kepada seluruh kaum muslimin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Dan hendaklah kalian takut kepada fitnah yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang zalim di antara kalian saja. Jadi fitnah itu akan menimpa seluruh manusia. Ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras siksanya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, dalam hadis Nabi juga banyak Nabi merintahkan kita untuk melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di antaranya Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia robah dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, hendaklah ia robah dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, hendaklah ia merubah dengan hatinya. Yang demikian selemah-lemah iman. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Begitu juga Nabi bersabda tentang akibat orang yang tidak mengerjakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaikum iqaban minhu." Nabi bersabda, "Fala yustajabu lakum." Yang diriku berada di tangannya, di tangan Allah. Hendaknya kalian menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, atau jika kalian tidak melakukannya, hampir saja Allah menurunkan siksa darinya kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Jadi kalau tidak terlaksana amar ma'ruf ini, maka kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah, saya jelaskan di dalam buku ini
bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar merupakan poros tegaknya agama, dan umat Islam merupakan umat yang paling baik, yang Allah katakan kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Pertama, ayat ini khitabnya kepada para sahabat, kemudian kepada umat Islam yang mengikuti jejak mereka. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, antum lihat di halaman 16. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Allah Jalla Jalaluh menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat terbaik bagi umat manusia. Mereka paling banyak memberikan manfaat dan paling banyak berbuat baik karena menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka untuk menegakkan kebenaran. Maka hal itu merupakan suatu bentuk kemanfaatan yang paling sempurna bagi makhluk. Jadi Syekhul Islam menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang paling banyak memberikan manfaat. Manfaat apa? Yaitu menyuruh umat ini melakukan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ini manfaat yang paling manfaat. Jadi sesungguhnya amar ma'ruf adalah poros yang paling agung dalam agama ini, merupakan tugas yang paling penting yang dengannya Allah mengutus para nabi seluruhnya. Andai kata tugas ini ditiadakan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar ditiadakan, maka akan muncul kerusakan di mana-mana dan dunia pun akan binasa. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar untuk melindungi semuanya dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar ini menjaga semuanya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga nasab. Dan ini yang sering disebutkan oleh para ulama, daruriyatil khams, 5 yang paling penting yang dijaga oleh Islam ini. Dan semua syariat Islam ini untuk menjaga 5 ini, seluruh syariat Islam untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan kehormatan, dan menjaga harta. Seluruh syariat Islam ini tujuannya untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga kehormatan, dan menjaga harta. Ini saya jelaskan dalam muqaddimah. Dalam muqaddimah ini saya jelaskan. Karena itu setiap muslim dan muslimah dia harus melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tergantung kepada kemampuannya yang nanti saya akan jelaskan. Dan seorang tidak boleh diam. Kalau melihat kemungkaran tidak boleh dia diam. Dia wajib menegur orang-orang yang berbuat kemungkaran dengan syaratnya, yang tentu dengan ilmu, dengan lemah lembut dan yang lainnya. Jadi orang yang diam dari kebenaran dijelaskan oleh para ulama merupakan syaitan yang bisu. Dijelaskan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, kata beliau, as-saqit 'anil haq syaitanun akhras. Orang yang diam dari kebenaran, tidak menyampaikan kebenaran, tidak mencegah kemungkaran, maka dia syaitan yang bisu. Sedangkan orang yang berbicara dengan kebatilan, maka syaitan yang sedang berbicara. Wal mutakallim bil batil syaitanun natiq. Adapun orang yang berbicara dengan kebatilan, maka dialah syaitan yang sedang berbicara. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, mengatakan kebenaran, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar adalah perbuatan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman, mereka harus selalu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, sekarang kita akan bahas dari kitab ini. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi amar ma'ruf nahi mungkar. Apa definisi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar? Antum lihat di bab yang pertama, halaman 33.
Dijelaskan oleh Ibnul Athir yang dikatakan al-ma'ruf, kata beliau, al-ma'rufu fil hadithi wa huwa ismun jami'un likulli ma'urifa min ta'atillahi wat taqarrubi ilaihi wal ihsani ila nas wa kullu ma nadaba ilaihi syar'u wa naha anhu minal muhassinati wal muqabbihat. Kata Ibnul Athir rahimahullah yang wafat tahun 606 Hijriah, di dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits, beliau mengatakan al-ma'ruf adalah satu nama yang mencakup segala apa yang dikenal berupa ketaatan kepada Allah, pendekatan diri kepadanya, berbuat baik kepada manusia, dan segala apa yang disunnahkan oleh syariat dari berbagai kebaikan dan apa yang dilarang olehnya dari segala macam kejelekan. Nanti saya akan jelaskan contoh-contohnya. Ini yang dikatakan al-ma'ruf. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam, atau dijelaskan juga oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, kata beliau, al-ma'rufu ismun likulli fi'lin yu'rafu bil aqli awi syar'i husnuhu wal munkar ma yunkaru bihima. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah yang wafat tahun 425 Hijriah, ma'ruf adalah satu nama bagi setiap perbuatan yang diketahui kebaikannya oleh akal atau oleh syariat. Sedangkan al-munkar apa yang diingkari oleh keduanya. Kemudian menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, kata beliau, al-ma'rufu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah minal imani wal amali salih. Kata Syekhul Islam bahwa yang dikatakan al-ma'ruf adalah nama yang mencakup bagi segala yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal saleh. Ini disebutkan dalam kitabnya Iqtida As-Siratal Mustaqim di juz yang pertama. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Nah, contohnya apa yang ma'ruf itu? Ya seperti mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini ma'ruf dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid merupakan ma'ruf dan mengajak orang kepada kema'rufan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memerintahkan yang ma'ruf, tauhid ma'ruf. Kemudian kita perintahkan orang untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak boleh berbuat syirik. Ini ma'ruf. Dan syirik adalah mungkar. Kemudian juga contoh yang ma'ruf yang lain yaitu berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan salat-salat yang wajib yang 5 waktu. Kemudian juga melaksanakan salat yang wajib 5 waktu berjamaah bagi laki-laki di masjid. Kemudian mengeluarkan zakat, sedekah, infak, silaturahmi dan yang lainnya. Ini semua yang ma'ruf. Jadi yang ma'ruf itu banyak sekali. Seperti juga membaca Al-Qur'an, mentadabburkan isi Al-Qur'an, ini semuanya ma'ruf. Kemudian yang mungkar. Definisi al-mungkar. Al-munkar kullu ma yunkiruhu syara' wa yanha anhu wa yadhummu ahlahu wa yadkhulu fi dhalika jami'ul ma'asi wal bid'ah wa bi muqaddimatiha asyirku billahi azza wa jalla wa inkaru wahdaniyatihi aw rububiyyatihi aw asma'ihi aw sifatih. Jadi al-munkar secara bahasa segala yang dianggap jelek oleh manusia. Manusia mengingkari, manusia menolaknya. Sedangkan menurut syariat yang dikatakan mungkar adalah segala yang diingkari, dilarang dan dicela oleh syariat, serta dicela pula orang yang melakukannya. Masuk juga dalam definisi mungkar yaitu segala bentuk kemaksiatan dan bid'ah
Dan yang pertama masuk dalam pengertian inilah syirik, menyekutukan Allah, mengingkari keesaan Allah, mengingkari rububiyah Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini disebutkan dalam kitab Haqiqatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Kemudian dijelaskan juga oleh ulama yang lain tentang pengertian mungkar. Jadi mungkar disebutkan kullu ma naha anhu syara' aw khalafahu mimma yufsidu dunya wal akhirah wal aqla wal fitrah as-salimah tarfuduhu wa la tardahu. Jadi yang dikatakan mungkar segala apa yang dilarang oleh syariat atau menyalahi syariat berupa hal-hal yang merusak dunia dan akhirat, merusak akal dan merusak fitrah. Artinya fitrah mengingkari perbuatan yang mungkar itu. Kemudian dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa mungkar itu mencakup apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkar satu nama yang dilarang oleh Allah. Kemudian ukuran untuk menentukan mungkar itu dalilnya adalah syariat. Ukuran untuk menentukan sesuatu itu mungkar dalilnya adalah syariat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Irsyadul Fuhul. Imam Syaukani mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dikatakan ma'ruf atau mungkar adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam kitabnya Irsyadul Fuhul. Jadi kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah bahwa dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dikatakan ma'ruf atau mungkar adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan semata-mata akal, bukan ra'yu, bukan perasaan. Sekarang yang disebutkan mungkar menurut syariat seperti apa? Syirik, menyekutukan Allah, ini mungkar. Syirik, menyekutukan Allah adalah mungkar. Mengingkari tentang rububiyah Allah adalah kemungkaran. Mentakwil sifat-sifat Allah adalah kemungkaran. Menyamakan Allah dengan makhluknya adalah kemungkaran. Mengingkari sifat Allah adalah kemungkaran. Kemudian meminta kepada selain Allah adalah kemungkaran. Orang datang ke kuburannya wali atau habib untuk minta barokah, untuk minta selamat, untuk minta manfaat, untuk menolak bahaya, ini mungkar. Perbuatan mungkar karena syirik. Dengan alasan apapun juga syirik. Apakah dengan kata mereka tawassul atau yang lainnya, datang ke sana untuk minta sesuatu. Bahwa ya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditimpa bahaya, tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila kamu ditimpa oleh bahaya, tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Ini masih banyak orang-orang yang memohon kepada selain Allah, berdoa kepada orang mati, i'tikaf di kubur-kubur wali. Ini perbuatan syirik. Atau melakukan perbuatan sihir. Ya, banyaknya tukang sihir, dukun-dukun yang mereka mengabdikan dirinya kepada syaitan. Ini perbuatan mungkar. Kemudian orang-orang yang datang ke dukun, ini mungkar. Datang ke tukang ramal, ini mungkar. Bahkan orang-orang yang datang itu sholatnya nggak akan diterima selama 40 malam. Bahkan dikatakan oleh Nabi bahwa orang yang datang ke dukun dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan. Nabi bersabda, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, orang pintar, atau datang ke dukun kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh mereka, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi dan Hakim. Di antara bentuk kemungkaran lagi yaitu seperti yang kita lihat, banyak sekali orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini kemungkaran, memutuskan silaturahmi. Begitu juga banyaknya kezaliman. Kemudian kemungkaran lagi, menumpahkan darah kaum muslimin. Kemudian di antara kemungkaran lagi yaitu banyaknya orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, obat-obat terlarang, narkoba, dan yang lainnya. Ya, termasuk rokok juga termasuk perbuatan yang mungkar. Di antara kemungkaran lagi, banyaknya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, tabarruj, ini mungkar. Pornografi mungkar. Banyaknya koran majalah yang jelas menjajakan wanita, ini mungkar. Jadi kemungkaran itu banyak sekali. Kalau diurut satu persatu, banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang ada, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Makanya kita harus mengingatkan dengan cara yang baik, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya. Kemungkaran banyak, ya, seperti juga orang sogok menyogok, korupsi, mengambil hak orang lain, ini semuanya mungkar. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di antara yang disebut juga al-amru bil ma'ruf, ada disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, yaitu al-hisbah. Al-hisbah ini masuk juga kepada pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar. Antum lihat di halaman 40. Jadi hisbah banyak definisinya, tapi yang sering dijelaskan oleh para ulama yang dikatakan hisbah yaitu menyuruh kepada kebaikan jika telah tampak kebaikan itu ditinggalkan, dan melarang dari kemungkaran jika telah tampak kemungkaran itu dilakukan. Ini namanya hisbah. Kemudian selanjutnya an-nasihah juga masuk ke dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu an-nasihah. Dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah, nasihat ialah suatu kata yang digunakan sebagai ungkapan satu kalimat, yaitu keinginan untuk berbuat baik terhadap orang yang dinasihati. Ya, tujuan nasihat yaitu ingin berbuat baik kepada orang yang dinasihati. Dan hubungan ini, keterkaitan antara amar ma'ruf nahi mungkar, hisbah dan nasihat punya hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Sekarang kita masuk bab yang kedua, tentang keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tidak akan bacakan seluruhnya dari keutamaan, karena keutamaan ini banyak. Keutamaan dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, keutamaannya banyak. Di antaranya bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas para nabi dan rasul. Makanya tugas para dai, pewaris para nabi, para ulama, dia harus menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Enggak boleh dia diam. Dia harus selalu, setiap hari dan setiap waktu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian juga di antara keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Nanti antum bisa lihat ya dalam ayatnya. Saya tidak perlu bacakan seluruhnya. Kemudian amar ma'ruf termasuk dari kewajiban yang paling penting dalam Islam. Kemudian sebab keutuhan, keselamatan dan kebaikan masyarakat. Jadi kebaikan masyarakat ini dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka dalam cover buku ini saya sebutkan tentang solusi dari problematika umat ini dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar.
Karena sudah banyaknya kerusakan, banyaknya maksiat, banyaknya syirik, banyaknya kemungkaran, banyaknya bid'ah, maka harus tegak al-amru bil ma'ruf wa nahy munkar. Nggak boleh lemah dan nggak boleh mundur, harus tegak amar ma'ruf nahy munkar ini. Supaya apa? Supaya tetap umat ini mendapatkan keutuhan dan keselamatan dan juga kebaikan bagi masyarakat. Begitu juga amar ma'ruf nahy munkar ini akan menghidupkan hati. Berarti kalau ini tidak dilaksanakan amar ma'ruf nahy munkar, hati orang itu akan mati. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, halaka man lam ya'rif qalbuhu al-ma'rufa wal munkara. Binasa orang yang hatinya tidak mengetahui yang ma'ruf dan munkar. Binasa, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ada di sini, di kitab ini ada. Ya, penjelasannya ada di sini. Penjelasan Abdullah bin Mas'ud, antum lihat di halaman 52. Halaka man lam ya'rif qalbuhu al-ma'rufa wa yunkiru qalbuhu al-munkara. Binasalah orang yang hatinya tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Makanya mengetahui yang ma'ruf dan mungkar dengan hati hukumnya adalah fardu wajib atas setiap orang, fardu ain. Barang siapa yang tidak mengetahuinya maka ia akan binasa. Bab hati ini selemah-lemah iman, maka dia harus tahu tentang yang ma'ruf dan yang mungkar. Kemudian amar ma'ruf mungkar sebagai sebab datangnya pertolongan, kemuliaan dan diberikannya kedudukan kekuasaan di muka bumi ini. Antum lihat di halaman 52 bahwa orang-orang yang akan ditegakkan oleh Allah di muka bumi ini, dia harus menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kalau dia ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara yang mungkar, bagaimana akan tegak yang ma'ruf itu? Bagaimana dia mencegah kemungkaran? Sekarang ini orang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Al-ghaya tubarirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Dan ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Dengan alasan apapun juga tidak dibenarkan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 40, 41, "Wa la yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di muka bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Orang-orang yang diberikan jabatan, diberikan kedudukan oleh Allah SWT yang merupakan nikmat dari Allah, dia harus tegakkan tauhid di muka bumi ini, melarang orang dari berbuat syirik, menegakkan salat dan menganjurkan kaum muslimin untuk salat, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Tapi kenyataan yang kita lihat tidak. Setelah mendapatkan kedudukan jabatan, tidak menyuruh yang ma'ruf, tidak mencegah yang mungkar, bahkan yang mungkar pun dia lakukan. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syankiti, ayat ini sebagai dalil bahwa Allah tidak akan menjanjikan kemenangan melainkan dengan syarat mereka melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Sedangkan orang-orang yang Allah teguhkan kedudukannya di muka bumi, maka Allah akan jadikan kalimat padanya dan memberikan kekuasaan kepada mereka. Tetapi mereka yang tidak melaksanakan sholat, tidak mengeluarkan zakat, dan tidak menyuruh yang ma'ruf dan tidak mencegah dari yang mungkar, maka Allah tidak akan menjanjikan kemenangan kepada mereka. Dan mereka tidak termasuk ke dalam golongan Allah, tidak termasuk ke dalam golongan wali-wali Allah yang Allah janjikan kemenangan, tetapi mereka termasuk ke dalam golongan syaitan dan wali-wali syaitan. Mereka golongan syaitan dan wali-wali syaitan. Kenapa? Tidak menegakkan yang ma'ruf, tidak mencegah yang mungkar, tidak menegakkan salat, tidak menganjurkan orang untuk salat, tidak menegakkan zakat, dan tidak menganjurkan orang untuk mengeluarkan zakat, dan yang lainnya.
Maka harus dia menegakkan ini semuanya. Kalau tidak, dia akan menjadi wali-wali syaitan. Jadi syarat agar umat ini mendapatkan kemuliaan, izzah, yaitu izzah kemuliaan, syaratnya mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan perbuatan syirik, melakukan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian selanjutnya, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah. Jadi menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Dan ini ringan. Perbuatan ma'ruf, mencegah yang mungkar ringan, tidak berat. Tidak berat. Mengajak dengan ilmu dan lemah lembut. Antum bertemu orang yang tidak sholat, itu katakan, ya akhi, ini waktunya sholat, ini sudah azan, itu sholat. Ketemu tukang beca, ketemu orang ojek atau yang lainnya, sampaikan. Dia tidak terima, nggak ada masalah, tapi kita sudah menyampaikan yang ma'ruf dan dapat ganjaran sedekah. Ada orang berbuat kemungkaran, kita ingatkan, ya akhi, engkau berbuat kemungkaran nggak boleh menurut syariat Islam. Dia tidak terima, dia marah, nggak ada masalah. Kata Syekh bin Baz ketika ditanya, Syekh, bagaimana kalau saya mengingatkan orang yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dia marah, bagaimana Syekh? Biarkan, nggak ada masalah, sampaikan dan kamu dapat ganjaran. Mudah melaksanakan al-amr ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, menurut kemampuan kita itu mudah. Kemudian mencegah yang mungkar dengan memerintahkan yang ma'ruf, yang paling tinggi derajatnya insyaallah apa? Mencegah yang mungkar. Menyuruh yang ma'ruf gampang, mencegah yang mungkar susah, sulit, berat. Makanya ganjarannya pun lebih besar daripada menyuruh yang ma'ruf. Antum lihat di halaman 54. Nabi bersabda, "Inna min ummati qauman yu'tauna mithla ujuri awwalihim yunkirunal munkar." Sesungguhnya dari umatku ada kaum yang diberikan oleh Allah ganjaran seperti generasi yang pertama, yaitu karena mereka mencegah yang mungkar. Ganjarannya seperti generasi yang pertama, yang merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena apa? Mencegah yang mungkar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah di juz yang keempat. Jadi menunjukkan bahwa mencegah kemungkaran mendapatkan ganjaran yang besar. Jadi lebih berat ya, mencegah kemungkaran ini lebih berat daripada menyuruh yang ma'ruf. Makanya ada jamaah yang hanya membatasi dirinya menyuruh yang ma'ruf, nggak pernah mencegah yang mungkar. Seperti jamaah tabligh, hanya menyuruh yang ma'ruf, yang ma'ruf, yang ma'ruf, mencegah yang mungkar tidak. Orang berbuat syirik dibiarkan, orang berbuat bid'ah dibiarkan, orang berbuat pelanggaran-pelanggaran syariat dibiarkan. Dia harus mencegah, wajib dia untuk mencegah. Ma'ruf, siapapun bisa menyuruh yang ma'ruf, tapi mencegah yang mungkar itu berat. Maka diberikan ganjaran yang besar seperti generasi yang pertama dari umat ini. Kemudian selanjutnya, bahwa keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu menolak mara bahaya. Artinya kalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka kita akan terhindar dari fitnah. Seperti Nabi bersabda, "Innan nasa idza ra'au adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqab." Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat orang-orang yang berbuat zalim, melihat kemungkaran tetapi tidak menghentikan mengubahnya, hampir saja Allah meratakan azab kepada mereka. Hadis ini sahih dari Imam Abu Daud dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang mencegah dari kemungkaran akan diselamatkan oleh Allah SWT. Orang yang mencegah kemungkaran itu akan diselamatkan oleh Allah SWT. Antum lihat ayatnya di halaman 59. Allah berfirman, "Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun."
Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan oleh Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Rabbmu, dan agar mereka bertakwa. Mereka inilah orang yang selamat oleh Allah, dan mereka tidak akan dihujat oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti. Karena apa? Sudah menyampaikan. Dan antum bisa lihat juga di Al-A'raf 165, ini 164, kemudian 165-nya pun sama. Seperti itu juga dijelaskan oleh Al-Habib Ibnu Katsir bahwa orang-orang yang mencegah kemungkaran itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar merupakan sifat orang-orang mukmin yang saleh. Berbeda antara mukmin dengan munafik. Disebutkan oleh para ulama, kalau orang mukmin itu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kalau orang munafik, dia tidak menyuruh yang ma'ruf, tapi yang disuruh apa? Yang mungkar, mencegah orang dari yang ma'ruf. Ini munafik. Makanya ketika para ulama ditanya apa yang membedakan antara mukmin dengan munafik, dijawab yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang membedakan antara mukmin dengan munafik apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam tanya jawab seputar amar ma'ruf nahi mungkar di bab yang ke-9 itu ada pertanyaan, apakah sifat yang paling khusus dari kaum mukminin yang membedakan mereka dari selain mereka? Dijawab, Allah Ta'ala telah menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pembeda antara orang-orang mukmin dan orang munafik. Maka sifat yang paling khusus dari kaum mukminin yang membedakan dari selain mereka ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dijawab oleh Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid dalam kitabnya, dalam kitab Ad-Durarus Saniyah. Jadi orang mukmin selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah Rasulnya. Mereka diberi rahmat oleh Allah, sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kemudian disebutkan lagi bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ciri generasi yang terbaik. Dan kita ingin menjadi generasi yang terbaik harus mengikuti generasi yang pertama dari umat ini. Ayat ini antum lihat di halaman 65 Surah Al-Imran ayat 110. Ayat ini yang paling sering dibawakan oleh para khatib. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kalau umat Islam ingin mendapatkan izzah, kemuliaan, maka mereka wajib mengikuti generasi yang pertama dari umat ini. Wajib mengikuti pemahaman salafus saleh, wajib. Sebab Nabi sudah jelaskan bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga, kata Nabi, ma'ana alaihil yawma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Karena itu umat Islam dia wajib mengikuti generasi yang pertama. Ya para dai, para ustadz, semuanya, para kiai, mereka wajib mengikuti generasi yang pertama. Wajib mereka kembali kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, wajib hukumnya. Dan saya sudah jelaskan di dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf tentang wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh. Kalau kita ingin menjadi generasi yang terbaik,
umat yang terbaik, maka kita harus mengikuti pemahaman salafus saleh. Antum catat fawaid dari ayat ini. Surah ketiga ayat 110, fawaidnya dari ayat ini. Yang pertama, fawaid dari surah Ali Imran ayat 110. Yang pertama, bahwa generasi yang pertama dari umat ini merupakan sebaik-baik umat. Generasi yang pertama dari umat ini merupakan sebaik-baik umat. Yang Nabi katakan apa? Khairun nasi qarni. Kemudian yang kedua, fawaid yang kedua, kalau umat Islam ingin menjadi generasi yang terbaik, maka mereka wajib mengikuti pemahaman salafus saleh. Kalau umat Islam ingin menjadi generasi yang terbaik, umat yang terbaik, maka wajib mereka mengikuti jejak salafus saleh. Yang ketiga, bahwa umat ini diutamakan atas umat yang lain, bahwa umat Islam diutamakan atas umat yang lain dengan sifat yang ada pada mereka, yaitu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Jadi umat Islam ini diutamakan dari umat yang lain karena apa? Satu sifat yang ada, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Yang keempat, jika sifat ini hilang, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, jika sifat ini hilang, maka predikat umat terbaik pun akan hilang. Kalau sifat ini hilang, maka predikat umat yang terbaik pun akan hilang. Yang kelima, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan asas kebaikan. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan asas kebaikan. Yang keenam, bahwa meningkatnya amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat ini akan meningkat keimanannya. Meningkatnya amar ma'ruf nahi mungkar akan meningkat juga keimanan mereka. Yang ketujuh, bahwa orang yang beramal itu bertingkat-tingkat derajatnya. Jadi yang beramal itu bertingkat-tingkat. Makanya yang melaksanakan amar ma'ruf pun bertingkat-tingkat. Dan ini juga menunjukkan bahwa apa? Bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Menurut Ahlus Sunnah, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedelapan, yaitu celaan terhadap ahlul kitab. Celaan terhadap ahlul kitab. Karena apa? Karena mereka kufur kepada Rasulullah SAW. Celaan kepada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, karena mereka kufur kepada Rasulullah SAW. Yang kesembilan, di antara ahlul kitab ada yang beriman
dan di antara mereka ada yang fasik. Di antara ahlul kitab ada yang beriman dan di antara mereka ada yang fasik. Tapi yang paling banyak yang fasik. Wa aktsaruhumul fasiqun, yang terbanyak yang fasik. Kemudian yang ke-10, bahwa ahlul kitab ini mereka wajib masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau mereka ingin selamat, ingin bahagia, maka mereka wajib masuk ke dalam Islam. Yaitu 10 fawaid yang dapat kita ambil dari Ali Imran ayat 110. Kemudian di antara keutamaan amar ma'ruf nahi munkar, bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan jihad, seutama-utama jihad. Tapi ini antum lihat harus menurut kaidahnya, syaratnya nanti kita akan bahas. Bab Nabi bersabda, afdalul jihad man qala kalimata haqqin 'inda sultanin ja'ir. Seutama-utama jihad yaitu orang yang mengucapkan kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim. Tapi ada ketentuannya, ada dhawabitnya. Jadi bukan sekedar amar ma'ruf munkar saja yang penting saya sampaikan, tapi harus ada kaidah dan ada dhawabit yang disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan amar ma'ruf munkar. Kemudian hukumnya, hukum dari amar ma'ruf munkar ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib dengan dasar ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu satu umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Dan beberapa ayat yang lainnya yang memerintahkan untuk amar ma'ruf munkar, seperti wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Ini dalil dari Al-Quran yang memerintahkan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Wajib. Kemudian dasar dari hadis itu sabda Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi. Dan ijma' ulama telah menyebutkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib. Kata Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah, kata beliau, seluruh umat Islam telah sepakat mengenai kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada perselisihan di antara mereka sedikit pun juga. Ini hukumnya wajib. Cuma wajib ini ada dua. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Fardu ini ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti setiap individu wajib melaksanakannya. Kalau fardu kifayah sebagian melaksanakan, maka yang lain gugur. Karena itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Antum lihat di halaman 76. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar hukumnya adalah fardu kifayah. Ini dalam syarah Muslim oleh Imam Nawawi di juz yang kedua. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, amar ma'ruf nahi mungkarlah wajib bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah.
Begitu juga Abu Bakar Al-Jassas rahimahullah mengatakan bahwa wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian orang sudah melaksanakannya, maka kewajibannya gugur bagi yang lainnya. Ini dalam kitabnya Ahkamul Quran. Jadi ini tentang amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Dan ini yang rajih. Ini yang rajih, ini yang kuat. Ini yang kuat dari dua pendapat ulama. Kemudian selanjutnya di bab yang keempat tentang akibat dan pengaruh meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan mendapatkan laknat dari Allah SWT. Sebagaimana Bani Israel dilaknat oleh Allah karena mereka meninggalkan kemungkaran, bahkan saling menyuruh berbuat mungkar. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 78 79, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh amat buruk apa yang mereka perbuat. Jadi orang kalau meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan mengerjakan kemungkaran, maka akan mendapatkan laknat dari Allah. Artinya dijauhkan rahmat dari Allah SWT. Kemudian orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar akan mendapatkan celaan dan kehinaan. Akan bertambah banyak kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini. Kerusakan di mana-mana yang ada ya di Indonesia dan di mana-mana. Ini sebab apa? Dengan sebab tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kerusakan tambah banyak. Yang syirik tambah banyak. Yang maksiat tambah banyak, yang berbuat bid'ah tambah banyak, yang korupsi tambah banyak, yang sogok menyogok tambah banyak, yang minum khamar, narkoba tambah banyak, tidak berkurang. Karena tidak tegak amar ma'ruf nahi munkar, maka akan tambah kerusakan. Kemudian juga mendapatkan hukuman dari Allah. Orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar maka mendapatkan hukuman dari Allah, yaitu rezekinya tidak barokah. Innal abda la yuhramu rizqu bidzanbi yusibuhu. Seorang hamba akan tertahan rezekinya dengan sebab dosa yang dia lakukan. Bahkan Nabi SAW bersabda, untuk melihat di halaman 84, Nabi bersabda, fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Faqala rajulun minal muslimin, ya Rasulullah, mata dzak? Qala idza dhaharatil qainat wal ma'azifu wa syuribatil khumur. Nabi bersabda, di tengah-tengah umat ini akan ada orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Di tengah-tengah umat ini, maksudnya umat Islam, akan ada yang tenggelam ke dalam bumi. Diubah bentuknya dan mereka dilempari dengan batu. Seorang dari kaum muslimin berkata, wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? Beliau bersabda, apabila sudah tampak para biduanita, sudah banyak biduanita, senang dengan musik, dan orang-orang sudah terbiasa minum khamr. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah di juz yang kelima. Jadi kalau sudah tampak bidun, sekarang bukan tampak lagi, ya sudah banyak dari semenjak dulu banyaknya penyanyi, biduanita, pemusik dan yang lainnya. Kemudian juga orang-orang sudah terbiasa minum khamr, maka Allah akan datangkan bencana. Kalau antum mau lihat tentang penjelasan hukum musik, lagu dan nasyid dalam syariat Islam, saya jelaskan dalam buku saya. Saya jelaskan dalam buku saya hukum lagu, hukum musik, lagu dan nasyid.
menurut syariat Islam. Saya bawakan puluhan pendapat para ulama, hadis, ayat Al-Quran, hadis, kemudian pendapat para sahabat, tabi'in, dan para ulama tentang hukum lagu dan musik dalam syariat Islam. Karena dianggap hal ini satu hal yang biasa oleh sebagian kaum muslimin. Ini mungkar, perbuatan ini mungkar. Bahkan ada yang dakwah dengan musik, dakwah dengan lagu, ini mungkar, perbuatan mungkar yang harus dicegah dan didakwakan kepada mereka dengan cara yang baik supaya mereka berubah. Sebab ini mungkar. Tidak pernah Rasul berdakwah dengan lagu, nggak pernah Nabi berdakwah dengan musik, nggak pernah Nabi berdakwah dengan nasyid. Dakwah dengan mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, bukan dicampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Kalau sekarang dicampur aduk yang hak dengan yang batil dan dianggap bahwa hal itu adalah disyariatkan. Tidak. Kemudian selanjutnya, bahwa kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak tegak, maka umat Islam dikuasai oleh musuh-musuh Islam seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya, negara-negara Islam dikuasai oleh musuh Islam. Karena apa? Karena mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara ina, dengan cara riba, memegang ekor-ekor sapi, ridho dengan tanaman, dan meninggalkan jihad, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di nomor 11. Jadi Allah tidak akan cabut kehinaan sampai mereka kembali kepada agama Islam. Agama Islam kembali kepada Quran, Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Inna kunna adzalla qaumin fa'azzana Allah bil Islam, famahma natlubul izza bighairi ma'azzana Allah bihi adzallana Allah." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kami adalah satu kaum yang Allah berikan izzah, berikan kemuliaan, berikan kehormatan, ketinggian dan kekuatan. Dengan apa? Dengan Islam. Jika kami mencari selain Islam, maka kami akan dihinakan. Kalau kita lihat kaum muslimin, mereka mencari kemuliaan dengan apa? Dengan mengikuti cara-cara orang kafir, mengikuti cara-caranya ahlul kitab, maka tidak akan jaya umat Islam ini, tidak akan izzah. Karena Islam ini sudah sempurna dan sudah mencukupi, semua diatur dalam Islam, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang politik, tentang jihad, tentang rumah tangga, tentang bagaimana bertetangga, semua diatur dalam Islam lengkap. Nggak perlu lagi kita mengambil undang-undang dari orang-orang kafir. Tidak perlu lagi kita mengambil cara-cara dari orang kafir, sistem dari orang, nggak perlu. Kalau itu dilaksanakan akan dihinakan umat terus menerus. Jadi Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Maka nggak boleh lagi mengambil dari cara-cara orang kafir. Kalau mengambil cara orang kafir, sistem orang kafir, undang-undang orang kafir, perayaan-perayaan orang kafir, maka umat Islam mendapatkan kehinaan, dihinakan oleh Allah SWT. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, kami satu kaum yang tadinya kami hina zaman jahiliyah, datang Islam kami mulia, kami nggak akan cari lagi selain dari Islam ini. Kemudian juga kalau orang membiarkan tidak melaksanakan amar ma'ruf mungkar, doa tidak dikabulkan oleh Allah. Doa tidak dikabulkan. Jadi walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu ay yab'atha 'alaikum aw la yushikanallahu ay yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi Rabb yang diriku berada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh yang ma'ruf
mencegah yang mungkar. Jika kalian tidak melakukannya, hampir saja Allah menurunkan siksa kepada kalian. Kemudian kalian berdoa, maka tidak dikabulkan doa kalian. Kemudian juga akan dibinasakan oleh Allah. Kalau sudah banyak kemungkaran, banyaknya maksiat, ini semuanya akan dibinasakan oleh Allah umat ini. Dasarnya apa? Antum lihat di halaman 88, 87, 88, 89, halaman 88, 89. Pertanyaan dari Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, dia bertanya, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina as-salihun?" Qala na'am idza kathura al-khabath. Kata beliau, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sementara di antara kami ada orang-orang yang saleh?" Beliau menjawab, "Iya, apabila kejelekan perbuatan keji merajalela." Kalau sudah banyak kemungkaran-kemungkaran, syirik banyak, bid'ah banyak, orang yang bermain musik banyak, minum khamar banyak, yang berzina banyak, sudah banyak yang demikian, maka akan dibinasakan oleh Allah. Nabi yang menjawab demikian. Nabi menjawab ketika ditanya oleh Zainab binti Jahash, istrinya beliau radhiyallahu anha, "Anahliku wa fina salihun?" Apakah kita akan binasa padahal di antara kita ada orang-orang soleh, ada ustaz, ada para dai, ada ulama? Apakah kita akan binasa? Nabi menjawab, "Na'am idza kathural khabath." Iya, akan dibinasakan oleh Allah apabila sudah banyak kemungkaran, sudah banyak maksiat, sudah banyak syirik, sudah banyak bid'ah, akan dibinasakan oleh Allah. Nas'alullah salam wal afiyah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf munkar akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Begitu juga akan disiksa oleh Allah. Dan masih banyak lagi yang lain. Dan hatinya juga akan mati. Kalau dia membiarkan kemungkaran-kemungkaran, hatinya akan mati. Karena apa? Dia akan membiarkan adanya kemungkaran, tambah lama tambah lemah imannya, dan juga akan tambah mati. Makanya sakit kemudian mati. Sebab orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, kata Ibnu Mas'ud, orang yang binasa, halak, binasa. Nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian selanjutnya, ikhwan fiddin, azakumullah, tentang rukun amar ma'ruf kita tidak bahas secara keseluruhan. Saya akan jelaskan dari bab yang kelima beberapa saja, bahwa syarat yang wajib bagi orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, syaratnya yang pertama Islam. Karena orang kafir mungkar, bagaimana dia mencegah kemungkaran? Jadi syaratnya Islam. Kemudian mukallaf, artinya dia dewasa. Karena anak kecil nggak dijadikan apa? Tidak dijadikan kewajiban untuk mencegah kemungkaran. Kalau dia bisa menasihati, baik, tapi belum ada kewajiban bagi dia. Bab Nabi bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil naimi hatta yastiqidha, wa 'anil sabi hatta yahtalima, wa 'anil majnuni hatta ya'qila." Pena, catatan pahala dan dosa diangkat, dibebaskan dari 3 orang. Orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, dan orang gila sampai ia sadar. Kemudian syarat yang ketiga, al-qudrah wal istita'ah, kemampuan. Jadi syarat pelaku amar ma'ruf yang pertama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga ada kemampuan. Jadi kalau dia tidak mampu, ya tidak boleh dia melaksanakan. Dia harus dia mampu untuk melaksanakannya. Sebab Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Dan Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan Nabi juga menyebutkan 3. Yang pertama merubah dengan tangan, kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu dengan hati. Jadi harus ada kemampuan.
Kemudian juga ada ulama yang menambahkan dengan syarat adamul khasyah. Dia tidak takut, dia harus berani untuk menyampaikannya, kebenaran itu. Kemudian sifat-sifat dari orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting, sifat. Jadi jangan kita hanya, yang penting kita wajib tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita kalau mau izzah harus tegakkan amar ma'ruf, betul itu. Ayat-ayat dan dalilnya betul. Tapi bagaimana sifat orangnya? Harus tahu sifat orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama yaitu ikhlas. Ya, niat dia pertama kali bukan karena emosi, bukan karena benci, bukan karena hawa nafsu, bukan karena ingin mencari kedudukan atau jabatan, atau bukan karena ingin mendapatkan harta, atau bukan ingin mencari nama atau yang lainnya. Ingat bahwa dia melakukan amar ma'ruf harus ikhlas karena Allah. Ini asas seluruh amal. Tanpa keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah. Sebab Allah menerima dari siapa? Dari orang yang takwa, yang ikhlas. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang yang takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima dari orang yang takwa. Jadi harus betul-betul ikhlas karena Allah SWT. Di dalam dia menyampaikan dakwah, dalam dia menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, harus ikhlas. Karena antum lihat seluruh nabi dan rasul mengatakan, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil alamin." Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku. Imbalanku hanya dari Allah SWT. Upahku dari Allah. Tidak mengharapkan upah dari manusia. Jadi dakwah ini harus ikhlas karena Allah, menyuruh yang ma'ruf pun harus ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan imbalan. Jangan mengharapkan upah. Jangan mengharapkan kedudukan atau jabatan atau yang lain. Ikhlas karena Allah. Ini syarat diterimanya amal. Dan seluruh amal kita harus ada niat, dan niat itu harus ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan Allah akan melihat hati kita, dan Allah akan melihat amal kita. Kemudian selanjutnya, yang kedua mutaba'ah, harus ittiba. Jadi dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar harus ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini merupakan syarat, dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis Hudzaifah tentang masuknya kabut dalam kebaikan yang ada setelah kejelekan, setelah beliau menyebutkan tentang berbagai fitnah, dan beliau menafsirkan dengan sabda Rasulullah, qaumun yahduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Satu kaum yang mengambil petunjuk dengan selain petunjukku, dan mengambil sunnah dengan selain sunnahku. Jadi orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar harus lihat contoh Rasulullah. Dan jangan sampai merusak. Nanti saya akan sebutkan bagaimana tingkatan mengingkari kemungkaran. Jangan sampai menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum lihat di halaman 111. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara bentuk kebaikan ialah hendaknya memerintah dan melarang dilakukan atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sedangkan siratal mustaqim adalah jalan yang paling dekat, yang menyampaikan kepada tercapainya tujuan. Jadi harus mengikuti manhaj yang lurus, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf, dan tidak boleh menyimpang dari manhaj ini. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Abu Musa Al-Asy'ari, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang mengangkat senjata berperang di zaman fitnah
Apakah termasuk fisabilillah